Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat. Ini video selanjutnya yang akan membahas tentang pembuatan kajian pustaka. Oke, kajian pustaka ini sebenarnya berisi dari beberapa karya ilmiah. Jadi sumber yang dapat Anda rujuk pada kajian pustaka adalah sumber-sumber yang bersifat karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal. Dan yang ketiga adalah buku hasil penelitian yang itu bersifat akademik. Jadi kalau hal yang bersifat novel, kemudian tulisan dari blog ataupun Wikipedia, itu tidak boleh dirujuk, dan itu haram hukumnya Anda jadikan rujukan pada kajian pustaka. Bahkan dalam kajian sebagai sumber skripsi pun tidak diperbolehkan. Oke, jadi ada beberapa teknik dalam pembuatan kajian pustaka. Cara membuatnya, buku apa saja yang harus Anda rujuk? Apakah semuanya? Tentu tidak. Kalau semuanya harus dirujuk, harus dimasukkan di sini, itu menjadi sulit. Nah, ada beberapa cara. Kita lihat dahulu, saya kasih tahu, proposal skripsi yang akan kita bedah saat ini adalah punyanya Irawati tentang perempuan berpolitik dalam perspektif Islam. Oke, judul mungkin saya rekomendasikan untuk Anda coba cari judul lain ya, tapi maksudnya sama. Jadi Anda ingin bagaimana peran atau kiprah perempuan berpolitik menurut pandangan Islam, gitu kan? Jadi boleh jadi politik perempuan dalam perspektif Islam, ataupun kiprah perempuan dalam politik menurut perspektif Islam. Itu bisa Anda gunakan. Tapi kalau perempuan berpolitik, kata ber itu agak rancu ya digunakan di sini. Jadi kiprah politik perempuan dalam kiprah politik perempuan menurut perspektif Islam, dalam tinjauan Islam. Itu yang mungkin bisa Anda gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa variabel. Variabel pertama bisa jadi perempuan, variabel kedua adalah politik, dan variabel ketiga adalah Islam, perspektif Islam. Apa yang dimaksud variabel? Unsur-unsur yang mungkin terdapat dalam sebuah judul. Jadi ketika Anda melihat judul perempuan berpolitik dalam perspektif Islam, maka akan ada unsur pertama perempuan yang dibahas, kedua adalah ada unsur politik, dan yang ketiga adalah ada unsur perspektif Islam, ada unsur Islamnya. Nah, tiga unsur inilah yang harus Anda masukkan pada bagian kajian pustaka. Anda coba cari misalnya studi tentang perempuan, studi tentang politik, studi tentang Islam. Jadi studi pertama adalah tentang perempuan, misalnya hakikat perempuan itu bagaimana, kemudian bagaimana peran politik perempuan selama ini, teori-teori tentang itu. Yang ketiga adalah bagaimana teori tentang peran politik perempuan menurut perspektif Islam. Jadi ada tiga hal yang dapat Anda masukkan. Pertama adalah tentang teori perempuan, yang kedua adalah tentang teori politik, ketiga adalah teori tentang perspektif Islam mengenai perempuan. Misalnya, unsur perempuan apa saja? Dalam teori feminisme, perempuan dianggap memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka dapat berkiprah dalam berbagai hal. Bentuk tubuh mereka bukan sebagai kelemahan bagi mereka. Nah, itu teori-teori feminis. Yang kedua adalah politik. Politik adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu. Nah, apakah perempuan diperbolehkan untuk terjun ke dalam politik sebagai politikus, sebagai hakim dan lain-lain, sebagai legislator dan lain-lain? Nah, ada pihak yang pro kontra, satu bilang boleh, satu bilang tidak. Itu Anda masukkan dalam konteks politik tadi, kajian pustaka tentang politik. Dan kan konsep yang ketiga adalah perspektif Islam. Bagaimana para ulama ya, cendekiawan, sarjana Islam itu berdebat tentang bagaimana peran politik perempuan menurut perspektif Islam. Satu bilang boleh, satu bilang tidak. Nah, ini yang ketiga, unsur ini Anda masukkan sebagai kajian pustaka. Nah, kajian pustaka di sini. Jadi Anda bahas, ada buku bahas tentang, Anda bagi tiga ya. Jadi ada buku yang bahas tentang perempuan menurut perspektif feminis. Kemudian ada peran politik perempuan selama ini bagaimana, dan ketiga adalah
bagaimana Islam memandang perempuan terjun ke dalam dunia politik. Jadi itu Anda bahas di dalam kajian pustaka. Nah, sejauh mana harus dikupas? Misalnya Anda ketemu satu tulisan misalnya yang dikarang oleh Clifford Geertz, misalnya dia bahas tentang peran politik perempuan, misalnya ya. Nah, apa saja yang harus dibahas? Ada beberapa hal yang harus Anda bahas. Misalnya Anda cantumkan kesimpulannya kira-kira apa? Nah, kesimpulan utamanya, misalnya dia mau bilang perempuan dalam sejarah mereka dapat berperan penting dalam perpolitikan di Indonesia. Nah, itu Anda jelaskan di sana. Apa kesimpulan intinya, ringkasannya apa? Jadi hal-hal yang bersifat gambaran umum dari tulisan itu atau peringkasan utama dari sebuah tulisan, yaitu biasanya dibentuk dalam satu paragraf saja, paragraf pendek. Apa perbedaan dengan karya lain dan apa kritikan Anda terhadap itu. Jadi gitu, ini beberapa cara untuk membuat kajian pustaka dalam metodologi penulisan proposal disertasi. Demikian untuk metode penulisan kajian pustaka. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.